knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Stay a while, stay here with me. Stay a while, oh. Stay a while, stay here with me. Lay here with me. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. Party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love to our song. Yeah, hate it, taking the shot 'cause I can't take it, but I don't think that they make anything that strong, so I hold on. Yeah, I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. Strangers, killing my lonely nights with strangers, and when they leave I go back to our song. I hold on. Hurts like heaven, lost in the sound. Buzzcut season, like you're still around. Can't unmiss you, and I need you now. Yeah, yeah. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Wanna go home, wanna go home. Whoa. Go anywhere we could do anything, go whatever the mood we're in. Yeah, all I know is getting lost late at night under stars, finding love standing right where we are. Your lips, they pull me in the moment. You and I alone, and people may be watching.
Paris in the rain, Paris in the rain. We don't need a fancy town or bottles that we can't pronounce. 'Cause anywhere, babe, it's like Paris in the rain. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. Paris in the rain, Paris in the rain. I look at you now and I want this forever. I might not deserve it, but there's nothing better. Don't know how I ever did it all without you. My heart is about to jump out of my chest. Feelings they come and they go, that they do. Feelings they come and they go, not with you. Late nights and the street lights and the people look at me, girl, and the whole world could stop. Anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris in the rain, Paris in the rain. We don't need a fancy town or bottles that we can't pronounce. 'Cause anywhere, babe, it's like Paris in the rain. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. Paris in the rain, Paris in the rain. Oh. Going all night with you, all I do is miss you. Selamat malam teman-teman semuanya. Sekarang kita akan memulai acara sosialisasi visi misi dari calon presiden SU periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Priscilla sebagai host malam ini, sekaligus menjabat sebagai presiden SU pada tahun ini. Marilah kita mulai acara ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristen. Tuhan, terima kasih karena berkat kebaikan-Mu kami dapat berkumpul di acara hari ini untuk membahas sosialisasi visi dan misi calon presiden SU periode selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati acara ini agar dapat berjalan dengan lancar hingga akhir tanpa hambatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum itu gimana nih kabar dari paslon? Dedek. Sehat. Baik, C. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya dengan agenda pertama yaitu sosialisasi visi dan misi. Kepada calon 1, silakan memulai presentasi visi dan misinya dalam waktu maksimal 5 menit. Oke. Jadi visi saya itu adalah agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, mewujudkan SU yang bersifat cerdas, mandiri, dan positif. Lalu misi saya membuka kesempatan untuk para anggota untuk berpartisipasi dalam berbagai acara yang diadakan, sehingga setiap individu memiliki pengalaman berorganisasi. Lalu melakukan pengembangan dan menjalin hubungan yang erat bagi semua anggota SU dan anggota di luar SU agar lebih kompak dan siap untuk bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diterima kelak. Lalu yang ketiga, menjadikan SU sebagai penampung aspirasi mahasiswa demi mewujudkan ISB untuk menjadi yang lebih baik. Ya, sekian dari saya, itu aja sih. Oke, terima kasih calon 1. Silakan kepada calon 2 memulai presentasi visi dan misinya. Ya, jadi perkenalkan dulu, aku Michelle Christabel Au sebagai calon kedua. Jadi kalau visiku itu adalah menjadikan Student Union ASB sebagai wadah bagi mahasiswa ASB untuk belajar berorganisasi dan mengembangkan potensi diri. Dan misinya itu yang pertama, membangun sistem kerja SU yang saling mendukung, mengoptimalkan peran setiap divisi dan menjalankan setiap program kerja. Ketiga, berkolaborasi dengan jurusan lain dalam pembuatan program kerja. Dan yang keempat, menjalankan setiap program kerja dengan maksimal dan mengembangkan program kerja yang sudah ada.
Makasih. Oke, terima kasih Michelle. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Dalam sesi ini, calon akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh mahasiswa ISB dan alumni pada grup ISBUC. Pertanyaan pertama. Untuk Hanjaya dan Michelle, sebagai wadah aspirasi dari mahasiswa ISB, bagaimana cara Anda untuk memfasilitasi dari aspirasi-aspirasi yang akan diberikan? Calon pertama akan menjawab terlebih dahulu. Mulai ya? Oke, jadi sepengalaman saya ini, saya jika mempunyai aspirasi itu saya selalu bingung tuh menyampaikannya lewat mana. Seperti yang dulu kan kita tahu yang CPC ini kan sebagai presiden kan nggak enak kalau kita punya aspirasi ya kita chat ke CPC, sedangkan CPC kan juga punya mungkin chat dengan orang lain atau nanti chatnya ketemu takutnya kan nggak dijawab juga. Jadi saya ingin membuat line khusus untuk ISB, khusus untuk ISB di mana line itu bertujuan untuk menampung semua aspirasi-aspirasi dari mahasiswa ISB ini, sehingga kita bisa membaca sesuatu terus nanti saya ingin kayak saya ingin mengajak kalian untuk mempertimbangkan bersama ini, misalnya dari si A ini aspirasinya itu bisa nggak sih dijalin, apa masuk akal nggak, itu sih. Jadi saya sih cuma itu saja. Oke, terima kasih Hanjaya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Michelle. Sebagai wadah aspirasi dari mahasiswa ISB, bagaimana cara Anda untuk memfasilitasi dari aspirasi-aspirasi yang akan diberikan? Jadi kan kalau sebagai wadah aspirasi dari ISB sendiri kan kalau yang tahun sebelumnya kan ada forum group discussion yang menurut aku tuh udah bagus sih untuk kayak menampung semua aspirasi-aspirasi yang dipunyai oleh mahasiswa ISB untuk mengembangkan ISB yang lebih baik. Tapi kalau misalnya nanti aku kayak ada rencana kalau forum group discussion itu kan cuma ada kayak waktu akhir. Tapi aku bakal kayak bikin suatu forum yang lebih sering gitu, tapi ya nggak kayak formal banget gitu. Jadi mungkin bisa lewat Google Form atau gimana gitu, kayak 3 bulan sekali atau apa, atau tiap kali kalau ada yang punya aspirasi itu bisa langsung ngomong gitu ke aku sebagai presiden SU. Jadi kayak lebih enak gitu aja, lebih personal. Jadi aku tahu aspirasinya gimana, nanti aku coba sampaikan ke kayak ke Kaprodi atau yang berwenang lah, kayak gitu sih kalau dari aku. Ya, terima kasih untuk kedua calon. Pertanyaan selanjutnya, untuk Hanjaya dan Michelle, sebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing kalian pada saat berorganisasi. Hanjaya menyebutkan kelebihan dan kekurangan Michelle, dan Michelle menyebutkan kelebihan dan kekurangan Hanjaya. Saya persilakan kepada calon nomor 2, Michelle, untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi kalau kelebihan sih kayak aku kan sempat kerja sama Hanjaya, dan menurut aku Hanjaya itu orangnya kayak bisa mengayomi ya. Yang pertama itu paling penting sih untuk seorang leader itu bisa ngayomi kayak anak-anak buahnya, dan aku lihat itu dari Hanjaya banget. Kalau ada anak buahnya yang kebingungan apa tuh Hanjaya nggak mungkin biarin, tapi dia kayak selalu membimbing gitu sih. Terus kedua dia juga bertanggung jawab banget orangnya, dan kayak sebisa mungkin dia tuh membantu gitu. Jadi kayak setiap orang tuh pasti dikasih kerjaan, tapi dia akan berusaha banget membantu kerjaan itu. Terus kalau yang ketiga itu Hanjaya tuh orangnya juga kayak ringan tangan sih. Kayak sebagai leader tuh dia kayak ringan tangan banget. Kok ringan ya? Ya kayak suka nolong gitu lah. Sorry aku grogi. Kayak suka nolong gitu lah ya. Jadi menurutku tuh kelebihan sih. Nah kalau kekurangannya Hanjaya sendiri itu yang aku lihat tuh dia tuh suka sungkan ngasih kerjaan ke orang. Padahal sebenarnya kerjaan itu tuh kan harus dibagi, tapi kadang Hanjaya kalau kurang kenal atau apa tuh dia kayak agak sungkan, jadi kayak agak membebani dirinya dia sendiri. Kalau itu sih, itu aja. Oke, terima kasih Michelle. Selanjutnya, saya persilakan kepada Hanjaya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebutkan kekurangan dan kelebihan Michelle pada saat berorganisasi.
Oke, dari kelebihan dulu ya. Kalau kelebihan menurut saya itu Michelle ini tanggung jawab itu pasti. Terus dia tuh orangnya sih pantang menyerah. Jadi sesusah apapun rintangan itu pasti dia gapai. Terus dia cukup teliti, cukup telaten lah ngajarin anggota-anggotanya supaya mengerti apa yang dia maksud. Nah, lalu untuk kekurangannya nih. Nah, ini jujur saya bingung nih. Kekurangannya ini apa ya? Kekurangannya mungkin dia sedikit gopo mungkin terkadang mungkin ya sedikit gopo. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Anjaya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, kepada Anjaya dan Michelle, bagaimana plan kalian untuk mempererat ISB, baik yang sudah alumni maupun yang mahasiswa? Saya persilakan kepada calon 1, Anjaya, untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, cara itu ya apa namanya plannya mempererat ISB ya. Jadi saya tuh kepingin mau buat acara itu seperti reuni. Dan reuninya itu setiap tanggal ISB pertama kali berdiri. Jadi kayak ulang tahunnya ISB. Jujur red carpetnya itu udah bagus sih untuk acara buat mempererat ISB. Tapi mungkin red carpetnya itu mungkin terlalu formal mungkin ya. Sama mungkin kan memang lebih fokus ke arah award. Nah, saya maunya tuh nanti ada acara reuni. Yang nanti kita nih bisa ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, cerita-cerita mungkin sambil bertukar pikiran mungkin tentang nanti yang angkatan bawah kalau misalnya mau magang di mana, mungkin ada bisnis apa. Gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih untuk calon 1. Selanjutnya untuk calon 2, bagaimana plan kamu untuk mempererat ISB, baik yang sudah alumni maupun yang mahasiswa? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sama sih konsepnya kayak sama Hanjaya. Mungkin kayak kegiatan kumpul bareng. Tapi mungkin kalau memungkinkan, kalau aku mikirnya tuh kayak lebih pengen kayak outing bareng gitu sih sama kayak alumni. Tapi yang bisa aja gitu sama yang kita yang masih angkatan 20, yang masih lebih di bawah-bawahnya itu kayak sebenarnya tujuannya apa? Yang pertama kan networking juga sama alumni, sama mungkin bisa nanya-nanya soal kayak pengalaman mereka kerja, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kayak aku lebih mikirnya kegiatan outing ya, tapi kalau nggak memungkinkan mungkin kayak kegiatan nongkrong aja, barbecue gitu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk Hanjaya dan Michelle, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat jurusan ISB menjadi jurusan yang lebih stand out, baik bagi luar UC seperti anak SMA, agar bisa lebih mengetahui dan tertarik untuk join ISB UC, dan di UC itu sendiri, agar mahasiswa lain ketika ditanya ISB itu apa, feedback yang didapatkan bukan, "Hah, ISB itu apa?" Saya persilakan untuk calon kedua untuk menjawab terlebih dahulu. Kalau yang aku dapat sih ya, kalau kenapa sih calon kedua dulu, kenapa kok jurusan ISB itu kayak kurang, mungkin kesannya kurang stand out, padahal menurut aku nih kita jurusan yang cukup berkualitas ya, nggak kalah juga ya sama jurusan lainnya. Cuman di sini nih kalau aku lihatnya ada dua hal sih, kayak yang mempengaruhi juga. Yang pertama kita kan kalau mau ngepromosiin jurusan yang pertama kayak ke anak-anak SMA ya mungkin kayak ya juga bunuh dana dari UC dan dukungan dari UC untuk melakukan itu. Tapi kalau kan mungkin ya agak sulit karena perdanaan ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai SU itu tuh mungkin kayak aku lebih mikir kayak di Instagramnya SU yang kayak ISB-nya itu dibuat kayak konten-konten yang lebih interaktif lagi yang benar-benar kenalin jurusan kita. Kita juga bisa bikin konten-konten yang mungkin kayak skit-skit pendek yang kita buat agak-agak lucu tapi bikin anak SMA ini jadi tahu ISB itu gimana. Sama selain itu mungkin kita bisa juga kayak ya semacam kayak memerin kayak karya-karya anak SB yang bagus dan itu bisa kita minta spotlight dari UC untuk diupload mungkin di Instagramnya UC yang followersnya kan juga lumayan tuh, juga banyak jurusan lain juga. Itu mungkin jadi salah satu cara juga untuk
ISB ini lebih dikenal. Nah, selanjutnya mungkin ya bisa dari kolaborasi kayak proker-proker sama jurusan lainnya tuh juga bisa mengenalin jurusan kita sih ke internalnya UC juga gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih calon kedua. Berikutnya untuk calon pertama, saya persilakan untuk menjawab. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuat jurusan ISB menjadi jurusan yang lebih stand out, baik bagi luar UC maupun bagi internal UC? Oke, ide saya sampai sama saya Michelle ya, yang tadi itu, yang buat Instagram itu. Jadi menurut saya nih, sepengalaman saya, ISB ini kenapa sih orang masih bingung? Soalnya mungkin orang-orang ini banyak yang masih bingung ISB itu seperti apa. Soalnya ya kayak pas saya di SMA dulu, saya tanya ke cece-nya yang nyebarin tentang kuliah UC itu, kalau ditanya ISB itu dia cuma jawab, oh ini coding tapi bisnis. Katanya codingnya dikit, tapi realitanya kan agak berbeda nih. Jadi menurut saya ini kita ini memerlukan IG yang menjelaskan tentang ISB ini maunya kemana sih arahnya. Kita harus jelasin tentang ISB itu nanti kerjanya apa sih, matkulnya itu seperti apa sih, itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih calon pertama. Pertanyaan terakhir dari saya, apa yang menurut kalian adalah kekurangan dari ISB, khususnya SU selama ini, dan bagaimana cara kalian memperbaikinya? Dimulai dari calon pertama untuk menjawab. Saya beri waktu berpikir selama 2 menit, lalu kemudian menjawab. 2 menit mulai dari sekarang. Silakan calon pertama Hanjaya menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Apa masalah yang masih ada di SU ISB dan bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Oke, kalau yang saya lihat ya, terutama selama online ini mungkin ya, mungkin selama online ini kurangnya apa ya, seperti kita kurang kayak ada rapat, ya kayak rapat sih, terutama pada saat dekat-dekat broker ya. Itu menurut saya terkadang saya itu juga kaget-kagetan sih pas ada broker itu. Soalnya ya mungkin kekurangan gaji bersih kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin ke depannya saya itu maunya ya
diadakan ya kayak rapat itu pasti untuk melihat SU itu perkembangannya apa, nanti ada acara apa. Terus mungkin di grup SU kita terkadang itu kayak ada acara baru tuh kadang-kadang mungkin agak terlambat ngasih taunya, tiba-tiba dekat hari acaranya mulai kan, itu juga agak kaget juga sih. Jadi ya menurut saya ya kedepannya saya maunya kalau misalnya saya dapat suatu kabar, ada acara ini saya pasti akan mengabarkan secepatnya, dan menurut saya mepet-mepetnya waktu saya akan tetap lakukan gladi bersih semepet-mepet apapun tuh untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan sih. Gitu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Anjaya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada calon kedua, Michelle, untuk menjawab. Apa kekurangan yang masih ada dalam SU ISP dan bagaimana strategi kamu memperbaikinya? Jadi kalau misalnya dari aku sendiri itu ya mungkin ya salah satu yang menurut aku jadi masalah ya kayak salah satu yang dibilang Hanjaya juga, kayak kadang itu dadakan banget. Tapi kalau melakukan dadakan sendiri itu kan karena kita online juga ya, jadi aku agak kayak ya mungkin karena online. Tapi sesuatu yang dadakan itu kan juga bisa buat kita kayak belajar sesuatu juga ya dari situ. Tapi sebenarnya yang menurut aku lebih ya kerasa banget itu kayak jadi ngerasa nggak terlalu deket gitu loh sama sesama anggota SU yang lain, mungkin karena online juga, jadi kita kayak jarang bonding gitu. Jadi menurut aku kekurangannya lebih di situ sih. Ya makasih. Kalau yang lain tuh udah bagus banget. Oke, terima kasih calon kedua dan calon pertama. Saatnya untuk live Q&A. Ada pertanyaan dari C. Evelyn. Apa yang bikin kami harus memilih kalian? Saya beri waktu 2 menit untuk menjawab, untuk berpikir, lalu menjawab. Waktu sudah habis, saya persilakan kepada calon pertama, Hanjaya, untuk menjawab. Oke. Jujur ini pertanyaannya cukup sulit ya ini ya. Tapi mungkin ya kalau dari yang tadi kita dengar dari Michelle bilang positif, tadi kan saya suka mengayomi ya. Gitu ini. Mungkin bagi kalian ini kenapa kalian harus pilih aku, mungkin ya kalau kalian ingin belajar tentang gimana sih berorganisasi itu, gimana sih
kalau kita menghadapi masalah dalam suatu pekerjaan yang organisasi yang cukup besar ini gimana sih? Mungkin bisa lah kalian pilih aku, nanti aku bisa pasti ngajarin kalian pelan-pelan sampai kalian mengerti. Itu aja sih dari aku. Terima kasih Anjaya. Selanjutnya saya berikan kepada Michelle untuk menjawab pertanyaannya. Sorry. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, kenapa kalian harus milih aku itu, aku jujur aja agak bingung ya. Jujur banget, aku bingung jawabnya gimana. Karena setiap aku sama Hanjaya itu pasti punya kelebihan sama kekurangan kita masing-masing. Jadi mungkin kalian harus milihnya lebih kayak ke visi misi mana yang kalian cocok, atau lebih gaya kepemimpinan mana yang kalian cocok. Jadi aku nggak bisa jawab kenapa kalian harus milih aku, benar-benar aku bilang kayak, oh kalau kalian sama aku nanti apa. Aku nggak bisa bilang kayak gitu sih. Jadi lebih kayak ke visi misi yang mana yang kalian suka, dan gayanya siapa yang kalian suka, karakteristik kepemimpinan seperti apa yang kalian suka, itu yang harus kalian pilih. Gitu sih. Oke, terima kasih Michelle. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Evelyn, dari skala 1 sampai 10, berapa kesiapan kalian menjadi Presiden SU periode selanjutnya beserta alasannya? Saya beri waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban, lalu pertanyaan akan dijawab terlebih dahulu oleh calon kedua. Dua menit sudah berlalu, silakan kepada Michelle untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jadi kan pertanyaannya tuh kayak kesiapan jadi ketua SU gitu kan ya. Menurut aku sih kalau udah maju itu sebenarnya harus siap ya jadi ketua SU. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 sih aku mungkin 8 ya. Karena pasti kan kalau pasti ada 2 poin yang kayak masih ragu gitu sih. Kayak gimana menghadapinya gini-gini, tapi kalau kita udah berani maju itu ya kita harus siap gitu. Oke, terima kasih Michelle. Selanjutnya kepada Hanjaya, dipersilakan untuk menjawab. Oke, kesiapan saya dari 1 sampai 10 saya bilang 7. Alasannya karena ya betul dikatakan misalnya kalau saya nggak berani mengambil keputusan ini ya berarti saya harus memang siap, tapi terkadang saya juga masih nggak tahu ke depannya seperti apa, dan kan saya berawal dari inventory selama ini. Saya benar-benar nggak tahu gimana sih harus megang
organisasi sebesar ini. Itu sih. Jadi nggak siapa aja di situ aja sih. Oke, terima kasih Hanjaya. Selanjutnya pertanyaan dari Amar. Komitmen itu penting. Seberapa besar komitmen kalian menjadi presiden SU? Saya beri waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban, lalu pertanyaan akan pertama kali dijawab oleh Hanjaya terlebih dahulu. Waktunya sudah habis, saya persilakan kepada Hanjaya untuk menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya, komitmen itu penting. Seberapa besar komitmen kalian menjadi presiden SU? Oke, ya komitmen itu sangat penting. Jika kita nggak ada komitmen, pasti SU itu nggak jalan, pasti hancur. Untuk komitmennya seberapa besar ya, komitmen saya cukup lah, cukup. Tapi saya akan berusaha sebaik-baiknya jika memang saya harus jadi presiden. Jadi saya akan berusaha sebaik-baiknya agar SU menjadi lebih maju. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Hanjaya. Selanjutnya, saya persilakan kandidat 2 untuk menjawab. Pertanyaannya, komitmen itu penting. Seberapa besar komitmen kalian menjadi presiden SU? Dengar nggak, C? Tadi agak kecil loh. Iya, Tes, jelas. dengar ya? Jelas ya? Oke. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya komitmen tuh adalah caranya kita bertahan sama pilihan yang kita pilih. Jadi kalau misal pilihanku itu adalah maju sebagai ketua SU, jadi ya komitmennya pun harus besar untuk itu. Karena yang susah itu adalah untuk bertahan dengan pilihan, bukan untuk memilih itu sendiri sih. Jadi kalau misalnya kayak udah jadi presiden, terus ending-endingnya mungkin kayak jadinya sulit atau apa, tapi karena dari awal itu sudah milih jadi itu, jadi ya harus tetap berusaha untuk kayak apa, berusaha semaksimal mungkin untuk nyelesain semua tantangan yang ada dan tekanan yang ada, gitu sih. Oke, terima kasih Michelle. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Evelyn. Dari skala 1 sampai 10, berapa kemauan atau ambisi kalian untuk menjadi ketua SU dan alasannya? Saya beri waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban. Setelah itu, pertanyaan akan dijawab terlebih dahulu oleh calon kedua.
Sudah habis, saya persilakan untuk calon kedua untuk menjawab pertanyaannya. Halo, Michelle. Iya, oke. Aku bingung timernya soalnya kok nggak jalan. Em, Kalau kemauan jadi seorang presiden SU, menurutku sih kalau udah mau maju itu kita pasti butuh kemauan yang juga besar ya. Karena nggak mungkin kita maju tanpa kemauan apapun. Jadi kalau misalnya kalau mau di skala dari 1 sampai 10 sih, kemauanku tuh ya di sekitar angka 8 lah. Kemauanku. Kenapa kok aku mau jadi ketua SU ya? Sebenarnya alasannya tuh cukup simpel ya, karena aku kayak mau belajar jadi seorang leader itu gimana dan cara untuk ngatur organisasi itu gimana yang ya nantinya tuh cukup penting untuk masa depan gitu. Oke, terima kasih Michelle. Maaf atas kesalahan teknisnya. Untuk calon pertama, saya persilakan untuk menjawab. Pertanyaannya, dari skala 1 sampai 10, berapa kemauan atau ambisi kamu menjadi ketua SU dan alasannya? Oke, kalau saya dari 1 sampai 10 saya juga 7. Alasan kenapa saya masuk SU, jadi presiden SU karena saya itu ingin belajar juga sih, belajar gimana sih saya mengatur organisasi ini, terus gimana sih saya menghadapi masalah nanti, karena kan presiden SU nanti tanggung jawabnya juga besar. Jadi ya kita harus menghadapi masalahnya juga harus siap. Gitu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Anjaya. Pertanyaan terakhir dari Felicia Gunadi. Apa ekspektasi kamu terhadap ISP setelah menjadi ketua SU ISP? Saya beri waktu 1 menit karena keterbatasan waktu untuk berpikir, dan pertanyaan akan terlebih dahulu dijawab oleh calon pertama. Waktunya sudah habis. Saya persilakan kepada Hanjaya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, ekspektasi saya setelah saya jadi presiden ya. Jujur saya nggak terlalu banyak ekspektasi sih. Pokoknya semoga aja setelah saya jadi presiden, ISP ini bisa lebih dikenal banyak orang. Terus orang udah tahu kenapa dia masuk ISP, terus lebih banyak lagi nanti yang daftar ISP biar rame kan, nanti anggota kita rame. Terus ya semoga aja ISP juga lebih maju dan mungkin lebih ada broker baru lagi, kerjasama baru broker lagi. Gitu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Anjaya. Selanjutnya kepada Michelle, silakan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Apa ekspektasi kamu terhadap ISP setelah menjadi ketua SU ISP? Kalau ekspektasi aku sendiri sih ya aku berharap sih semoga lebih kayak berharapnya tuh lebih kayak ke anak-anak yang ada di SU nanti itu bisa berkembang, ngembangin potensi diri mereka. Aku mau mereka tuh setelah keluar dari SU pun tuh dapat pelajaran sesuatu. Itu sih menurut aku paling penting. Sama yang terakhir itu ya juga bisa memajukan ISB, bikin ISB lebih stand out kayak gitu sih. Oke, terima kasih Michelle. Dengan demikian, karena keterbatasan durasi dan sudah habis pertanyaannya,
acara sosialisasi visi misi dan Q&A calon presiden SU sudah selesai. Untuk menutup acara hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hadirin dapat mengisi form pemilihan dan dari link yang tertera di layar. Hadirin dapat melakukan scan QR code maupun mengklik link yang ada. Linknya akan saya bagikan di chat. Form ini akan ditutup pada hari Senin. Untuk yang ketinggalan sesi Q&A ini dapat menonton di video di YouTube ISB yang nanti linknya akan dibagikan. Sekian untuk acara hari ini. Terima kasih kepada calon pertama. Terima kasih juga kepada calon kedua, juga hadirin yang sudah hadir. Have a nice day. Terima kasih. Makasih guys.